Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran komputer akuntansi Mayop bersama Teacher Mira Karmila. Sebelumnya kalian buka terlebih dahulu file Mayop PT Food Makmur Indonesia dan berada di Command Center seperti ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan praktek Mayopnya, yaitu penginputan bukti transaksi yang ada di perusahaan PT Food Makmur Indonesia. Anak-anak silakan buka terlebih dahulu soalnya. Di sana terdapat informasi mengenai persediaan barang dalam proses awal. Sesuai dengan yang ada di neraca saldo, barang dalam proses awal kita kan ada 23 juta. Nah, ini rinciannya. Bahan bakunya 12 juta, tenaga kerjanya 7 juta, dan biaya overhead pabriknya 4 juta rupiah. Dalam metode harga pokok proses ini, kita kemarin menggunakan pendekatan neraca. Jika perusahaan menggunakan pendekatan neraca, maka tidak perlu dibuat jurnal balik untuk persediaan barang dalam proses awal. Namun, kalau perusahaan menggunakan pendekatan beban, maka perlu kita buat jurnal baliknya. Ingat, di Mayop transaksinya berdasarkan pendekatan neraca atau dianggap sebagai harta. Jadi tidak ada jurnal baliknya. Kemudian kita masuk ke dokumen transaksi yang pertama, adanya voucher kas kecil yang dibayarkan kepada Harian Bali Pos sebanyak 900.000. Keterangannya adalah pemasangan iklan perusahaan untuk 2 kali penerbitan. Oke, karena ini merupakan bukti voucher kas kecil, pengeluaran kas ya, maka kita akan catat di modul banking. Banking dan pilih spend money, yaitu pengeluaran kas. Langkah pertama yaitu pay from account-nya diganti menjadi kas kecil. Use account. Teks inklusif boleh kita hilangkan, boleh tidak. Kemudian masukkan nomor ceknya atau nomor vouchernya, yaitu VKK 12-1 tanggal 2 Desember 2010. 2 Desember 2010. Kemudian jumlahnya 900.000. Untuk memonya yaitu pemasangan iklan untuk 2 kali penerbitan. Pemasangan iklan ini bisa kita gunakan 2 pendekatan lagi, apakah dianggap harta atau dianggap beban. Kalian lihat di neraca saldo kembali, akun beban iklan dan iklan dibayar di mukanya. Kita lihat dulu iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka di bagian aset itu tidak ada saldonya, kemudian yang ada hanyalah beban iklan. Jadi perusahaan sebelumnya telah menggunakan pendekatan beban dalam mencatat iklan tersebut. Jadi kita anggap sebagai beban, maka akun yang kita gunakan adalah beban iklan. Jika kalian cari beban iklan nih, kemudian use account, tab. Untuk jurnalnya yaitu beban iklan di debit dan kas kecil di kredit, 900.000 rupiah. Oke, kemudian record. Kita lanjut ke dokumen 2, yaitu faktur kopi. Faktur kopi yang dikeluarkan oleh perusahaan menandakan adanya transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit kita catat di modul sales, enter sales. Teks inklusifnya silakan dihilangkan. Kemudian kita pilih customer-nya siapa. Perusahaan menjual kepada CV Laris, use customer, dan masukkan data-datanya. Yang pertama ada nomor faktur FPJ 12-1 tanggal 5 Desember 2010. Kemudian tab. Nah, di sini layout-nya sudah benar item. Kalau belum item, silakan pilih layout-nya terlebih dahulu. Barang yang dijual yang pertama adalah mie 1
itu sebanyak 300 unit. Jadi ketikkan 300 unit mie 1, salam mie goreng. Kemudian tab lagi. Harganya adalah Rp3.000. Kemudian di tab sampai ke baris yang kedua. Yang kedua yaitu mie 2, salam mie kari ayam sebanyak 200 unit. Kita pilih mie 2. Use item. Harganya yaitu Rp2.900 per unit. Jadi subtotal atau jumlah barang yang dijual adalah Rp1.480.000. Kemudian pajak PPN-nya Rp148.000 sehingga total dari faktur itu Rp1.628.000, yang mana ini merupakan nanti ke piutang dagang atau piutang usahanya. Kita lihat dulu di rekap transaksi jurnal ketika menjual barang secara kredit. Maka piutang akan bertambah Rp1.480.000 beserta dengan PPN-nya Rp148.000. Kemudian harga pokok pada persediaan barang jadi Rp1.240.000. Oke. Jika sudah benar, maka diklik record. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Adanya bukti memorial. Kenapa? Karena adanya pemakaian bahan baku produksi 2.500 salam mie kari ayam. Terdapat pemakaian bahan baku. Memakai bahan baku, kalau di Mayop, itu kita catatnya di inventory, adjust inventory. Kalian isikan untuk inventory journal number-nya, yaitu bukti transaksi memo ini nomor berapa, yaitu BM 121 pada tanggal 6 Desember 2010. Keterangannya adalah pemakaian bahan baku. Untuk tepung terigu, kita pilih terlebih dahulu bahan baku tepung terigu. Bahan 1, use account. Nah, berapa unit yang terpakai? Di sini adalah 100 kg, maka dibuat dalam tanda minus 100 kg, harganya 12.000 dan jumlahnya 1.200.000. Nah, akunnya apa? Karena perusahaan menggunakan pendekatan neraca, maka akun yang digunakan adalah persediaan BDP atau persediaan barang dalam proses. Ya, persediaan barang dalam proses, sehingga akunnya kita pilih persediaan barang dalam proses. Tapi, kalau perusahaan menggunakan pendekatan beban, maka akun yang dipilih adalah BDP BBB, karena pemakaian bahan baku. Kemudian kita lanjut ke bahan yang selanjutnya yang dipakai adalah minyak goreng Vilma. Bahan 2, use item, sebanyak 200 kg minus 200. Harganya 10.500, totalnya 2.100.000. Sehingga akun yang digunakan masih tetap sama, yaitu persediaan barang dalam proses, karena dia pendekatan neraca. Begitu juga dengan bahan selanjutnya, yaitu telur ayam, bahan 03, use item sebanyak 300 butir minus 300. Rp500, jadi totalnya 150.000. Akunnya masih sama, yaitu persediaan barang dalam proses, use account. Lihat di Ctrl R, jurnal untuk memakai bahan baku pendekatan neraca adalah persediaan barang dalam proses kita bertambah di debit, persediaan bahan baku kita berkurang di kredit. Ya, ini untuk pendekatan neraca. Kalau pendekatan beban, BDP BBB pada persediaan bahan baku. Jadi ada sedikit perbedaan. Oke, kemudian record.
Baiklah, sekarang kita lanjut ke dokumen 4 atau transaksi yang keempat. Adanya bukti memorial yang mana isinya pemakaian bahan pembantu produksi untuk 2.500 unit salam mie kari ayam. Sama halnya dengan dokumen ketiga, yaitu pemakaian bahan baku, pemakaian bahan pembantu juga kita catat di inventory, adjust inventory. Untuk tanggalnya yaitu masih sama pada tanggal 6 Desember 2010 dan nomor buktinya BM12-2. Keterangannya pemakaian bahan pembantu produksi. Oke, kemudian kita tab. Yang pertama yaitu BHP bawang goreng. Bawang goreng yang digunakan adalah 10 kilo. Nah, karena pemakaian maka kita minuskan ya, minus 10, harganya 12.000. Dan akun yang digunakan adalah persediaan barang dalam proses lagi, sama halnya dengan pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan pembantu juga persediaan barang dalam proses, karena merupakan pendekatan harta. Yang kedua yaitu soya kare. Kita gunakan sebanyak 10 kilo juga. Untuk harga per unitnya yaitu 12.500 dan akunnya masih sama yaitu persediaan barang dalam proses. Lanjut ke bahan pembantu yang selanjutnya yang digunakan adalah cabai kering BHP 04 sebanyak 100 kilo. Jadi kita buat di kuantitinya minus 100. Harganya Rp9.000. Akunnya masih sama yaitu persediaan barang dalam proses. Dan yang terakhir bahan pembantu yang dipakai adalah kemasan mie. Kemasan mie yaitu BHP 06. Nah, untuk kemasan mie ini dipakai sebanyak 2.500 lembar dengan harga 250 dan akunnya masih kita gunakan persediaan BDP. Untuk rekap transaksi jurnalnya, ini ketika memakai bahan pembantu adalah persediaan barang dalam proses di debit dan persediaan bahan pembantu di kredit. Kenapa pakai persediaan BDP? Karena kita menggunakan pendekatan neraca. Ada sedikit perbedaan dengan pendekatan beban. Jurnal dan angkanya sudah benar, maka kalian dapat klik OK dan bisa kita record. Kemudian cancel. Kita lanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 5, adanya penyelesaian produksi 2.500 unit salam mie kari ayam. Karena ini masih merupakan berhubungan dengan persediaan, jadi kita buat di inventory, adjust inventory. Dokumen ini nomornya BM12-3 pada tanggal yang sama ya. Kemudian memonya adalah penyelesaian produksi. Di sini yang telah selesai kita produksi adalah salam mie kari ayam, sehingga kalian pilih untuk barang jadinya adalah salam mie kari ayam, yaitu kodenya mie 2 use item. Kita ketahui kalau mie kari ayam ini telah selesai sebanyak 2.500 unit. Jadi di kuantitasnya diisi 2.500 unit. Nah, unit costnya biarkan saja terlebih dahulu. Kita langsung catat di amount-nya, di totalnya ya. Di informasi di soal. Nah, amount-nya yaitu kita lihat di soal sebanyak Rp7.434.000. Sehingga secara otomatis unit cost-nya menjadi 2.973,60 ya. Untuk akunnya sendiri kita pilih persediaan BDP lagi karena menggunakan pendekatan neraca. Jadi persediaan BDP, kemudian use account. Nah, ini kita lihat apa sih jurnalnya untuk penyelesaian produksi, yaitu persediaan barang jadi kita bertambah dan persediaan barang dalam proses kita berkurang di sebelah kredit. Jadi ini adalah jurnal penyelesaian produksi metode atau pendekatan neraca. Jika sudah benar, kita klik record dan cancel. Baiklah, itulah materi kita untuk pertemuan atau video kali ini. Dokumen-dokumen selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya.
Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.